Halo guys, Dorian di sini. Dong Jin adalah ahli penambangan data yang jenius dengan ketajaman pengamatan yang luar biasa. Hanya dengan sekali pandang, ia bisa menebak dengan akurat usia, aset, dan bahkan seberapa sering seseorang mengunjungi kasino. Di tengah dunia kasino yang kacau, ia dengan cepat memilih target seorang pria berbaju polos yang jarang mengunjungi kasino. Pria ini perlahan kehilangan seluruh uangnya, tetapi bukannya berhenti, ia malah bermain semakin ceroboh. Dong Jin dengan tenang memerintahkan staf untuk mengingatkan pria tersebut, menawarkan kamar gratis dan makanan agar dia bisa beristirahat dan mendapatkan kembali kesadarannya. 고객님? Biasanya kasino hanya ingin menguras habis uang para penjudi, tetapi Dong Jin berpikir berbeda. Ia percaya bahwa jika pelanggan kehilangan segalanya dalam satu kali kunjungan, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, pelanggan akan datang lebih sering, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang juga lebih besar. Pemilik kasino setelah mendengar argumen Dong Jin setuju. Rekan bisnisnya juga setuju, mengatakan bahwa ini adalah pendekatan yang unik. Terpukau dengan bakat Dong Jin, pemilik kasino menyatakan niatnya untuk berinvestasi. Saat itu juga dia melihat pria yang baru saja disarankan oleh Dong Jin segera menjual mobilnya untuk mendapatkan uang guna terus berjudi. Pemilik kasino menghela napas dan menyesali bahwa keserakahan adalah lubang tanpa dasar dan bahwa manusia selalu tak terduga. Tak peduli seberapa hebat kemampuan kita tidak bisa memahami pikiran manusia hanya berdasarkan data. Sebelum pergi, dia memberikan kartu nama kepada Dong Jin, mengundangnya makan malam untuk membicarakan hal lebih lanjut. Dong Jin naik kereta untuk pulang. Begitu ia duduk, ia mendengar seseorang memanggil nama yang familiar, yaitu Mi Jong. 나에 대해 뭘 알기나 해요? 언젠가 꼭 만나게 될 거라고 했지만 엄마는 내게 만나야 할 인연이라면. Setelah menoleh ke arah suara tersebut, ia melihat seorang pria mabuk melecehkan seorang gadis, memaksanya untuk berkencan dengannya. Pria itu terus memaksa meminta alasan masuk akal agar gadis itu bisa menolaknya. Kelompok siswa di dekat mereka merekam kejadian itu dengan ponsel. Saat gadis itu menoleh, Dong Jin terdiam karena di hadapannya adalah Mi Jong, seorang temannya yang selalu dia ingat. Kenangan pun datang padanya di SMA saat bermain bola di lapangan. Dong Jin secara tidak sengaja melihat Mi Jong sedang duduk sendiri makan siang. Rambutnya dipotong pendek dan rapi, wajahnya tanpa riasan tetapi tetap bersinar, memancarkan daya tarik yang membuat orang ingin mendekat. Sejak saat itu matanya selalu mengikuti dia, tapi saat itu banyak rumor beredar tentang Mi Jong di sekolah, membuatnya selalu kesepian. 일어났고 모두 그 여학생 때문이라는. Suatu hari yang hujan, dia lupa membawa payung. Seorang siswa laki-laki bernama Jung Won mengatakan bahwa dia searah, jadi dia memayungi Mi Jong. Saat mereka hampir sampai di rumah Mi Jong, mereka pun berpisah. Jung Won meninggalkan payung itu untuk Mi Jong dan berlari menembus hujan. Mi Jong baru berjalan beberapa langkah ketika suara petir yang keras terdengar di belakangnya. Mobil jenazah yang membawa peti matinya mengelilingi lapangan olahraga 3 kali. Para siswa berbisik satu sama lain. Tak ada yang bisa mengingat sudah berapa banyak kecelakaan yang terjadi di sekolah itu. 그때 분명 그 여학생은. Saat kembali ke kelas, semua orang menghindari Mi Jong, secara diam-diam menarik garis yang jelas darinya. Para siswa berbisik bahwa semua kecelakaan di sekolah berhubungan dengan Mi Jong. 박미정이라는 애랑. Jadi mereka memanggilnya penyihir di belakangnya. Dong Jin membelanya berargumen bahwa seseorang tidak bisa dihakimi hanya berdasarkan rumor. Apakah Mi Jong berada di tempat kejadian atau tidak? Atau apakah kecelakaan terjadi di dekat rumahnya tidak membuktikan bahwa dia terlibat? Tak lama setelah itu sekolah mengadakan piknik dan Dong Jin ditugaskan untuk mengambil foto. Lewat lensa kameranya dia melihat Mi Jong duduk sendirian membaca buku. Dia menggunakan roll film terakhirnya untuk diam-diam memotretnya.
Saat meninjau hasil fotonya, dia melihat seorang siswa laki-laki yang satu kelas dengan Mi Jong terpeleset dan jatuh. Saat itu kakinya patah. Dongjin melihat Mi Jong melompat kaget. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dikendalikan oleh rasa takut. Setelah piknik, Dongjin dengan antusias memeriksa foto yang telah ia ambil dari Mi Jong, menganalisis ekspresinya yang tampak sangat murung. Keesokan harinya siswa laki-laki yang terluka itu datang ke sekolah dengan kaki patahnya. Saat melewati Mi Jong, dia memandangnya dengan makna tertentu dan mengingatkan semua orang untuk berhati-hati terhadap Mi Jong. Berbeda dengan siswa lain, Dongjin memperhatikan bahwa bangku tempat Mi Jong sering duduk langsung terkena sinar matahari. Jadi ia meminta ibunya yang memiliki toko untuk menyumbangkan peneduh matahari ke sekolah. Ketika dia melihat Mi Jong duduk nyaman di bawah naungan peneduh tersebut, dia merasa bahagia seolah peneduh matahari itu menjadi penghubung antara dirinya dan gadis tersebut. Namun secara aneh, di kelas 12 seorang siswa laki-laki di kelas Dongjin tiba-tiba meninggal. Teman-temannya membicarakan kecelakaan itu yang terjadi di dekat apotek. Seseorang melihat dia berbicara dengan Mi Jong sebelumnya. Saat itu dia mencoba membuktikan bahwa kematian Jungwon karena sambaran petir adalah kebetulan semata dan tidak ada hubungannya dengan Mi Jong. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan argumennya, Mi Jong memotong pembicaraan dan dengan cepat pergi, memberitahunya untuk tidak mendekatinya lagi. Dia pun mengayuh pergi. Setelah menempuh beberapa meter saja, dia tersengat oleh listrik. Banyak orang kembali membicarakan kutukan penyihir Mi Jong. Bangku yang sering dia duduki mulai dilapisi dengan garam. Pada suatu hari bersalju, Mi Jong menoleh untuk melihat sekolah untuk yang terakhir kalinya. Lalu dia pun pergi tanpa menoleh kembali. Saat itu Dongjin berada di kelas, menatap punggungnya. Ia ingin mengucapkan kata-kata yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Kata-kata yang simpel hanya untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Dongjin. Sayangnya, setelah meninggalkan sekolah, Mi Jong tidak pernah kembali. Dan perasaan masa muda Dongjin selamanya menjadi sebuah penyesalan. 나는 이동진이야라는 인사를 안녕 혹시 말을 걸어야 한다고 생각했다. Bertahun-tahun kemudian ketika Dongjin dan Mi Jong bertemu lagi, dia percaya bahwa itu adalah takdir. Ia diam-diam mengikutinya ke sebuah kawasan pemukiman. Ia melihat Mi Jong memberi makan kucing liar dan bahkan mendengar dia berbisik sendirian. 아무것도 모르겠어. 정말 힘이 드는 것 같아. 가끔은. Keesokan harinya Dongjin mencari video yang terjadi di kereta bawah tanah. Dan benar saja sekelompok siswa telah mengunggah video tersebut. Setelah Mi Jong turun dari kereta, pria yang suka padanya mencoba mengejar tetapi tiba-tiba memegangi dadanya dan terjatuh. Dongjin lalu mengatur pertemuan dengan seorang teman yang adalah seorang polisi untuk membahas fenomena aneh tersebut. Ia mengemukakan hipotesis bahwa ada beberapa orang yang keberadaannya saja membawa nasib buruk dan aura gelap. Seperti saat mereka menonton pertandingan, timnya kalah, atau saat mereka antre membeli sesuatu, barangnya habis saat giliran mereka tiba, atau saat mereka menggunakan mesin itu tiba-tiba rusak. Saat itu temannya mengatakan bahwa semuanya itu hanyalah kebetulan, namun Dongjin tidak berpikir demikian. Ia berpikir dalam hati jika seseorang terikat oleh hukum kematian yang aneh, lalu hanya dengan menemukan aturan tersebut, mungkin dia bisa mematahkan kutukan tersebut untuk menyelamatkan orang dari nasib buruk. 넌 마녀가 있다고 생각해? 시계만 보면 꼭 444를 보는 사람. Di masa lalu, Mi Jong juga pernah menjadi gadis yang ceria dan hidup dengan senyum yang terang. Tetapi takdir terlalu kejam kepadanya. Peristiwa-peristiwa aneh selalu mengikutinya. Saat dia masih kecil, seorang anak laki-laki nakal memotong tali lompat Mi Jong, tetapi beberapa detik kemudian anak itu jatuh ke dalam selokan dan mengalami cedera serius.
seorang anak laki-laki jatuh cinta padanya dan memberinya bunga, tapi kemudian juga mengalami kecelakaan. Saat itu Mijong dengan polos mengira semuanya hanyalah kebetulan dan tidak berpikir terlalu dalam. Namun ketika dia masuk SMA, kakak kelas yang ia sukai diterima di sebuah universitas di Seoul. Kakak kelas itu dengan bahagia memberinya sebuah buku catatan yang menyatakan bahwa dia akan menunggu Mijong di universitas tersebut. Tetapi beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Lalu busa keluar dari mulutnya dan seluruh tubuhnya mulai kejang. Berdasarkan pengamatannya, Mijong menyadari bahwa kakak kelas itu disengat oleh lebah. 말벌에 쏘인 것 같아요. Setelah pulih, dia pergi dari desa dan berangkat ke Seoul untuk masuk universitas ternama. Lalu tidak pernah melihat Mijong lagi. Pada saat yang sama, rumor mulai menyebar di kelas bahwa kecelakaan itu terjadi karena dia berbicara dengan Mijong. Saat itu Mijong menantikan hadiah spesial dari ayahnya, tetapi sang ayah hanya memberinya sejumlah uang dan berharap dia bisa mengajak teman-temannya makan bersama agar bisa berteman lebih banyak. Tak ingin membuat ayahnya khawatir, Mijong berbohong dan mengatakan bahwa dia punya banyak teman. Namun ironi takdir tidak berhenti di situ. Hari itu, 12 siswa laki-laki di kelasnya mengalami keracunan makanan. Hanya para siswa perempuan yang baik-baik saja. Kelompok siswi yang dipimpin oleh Daeun terus menyalahkan Mijong. Bukan hanya soal keracunan makanan, tetapi juga serangkaian kecelakaan di sekolah yang sebagian besar menimpa siswa laki-laki. Suatu hari hujan, Jungwon yang baik hati melindungi Mijong dengan payungnya. Saat mereka berjalan pulang sebelum berpisah, dia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. 나도 좋아해. Tapi tiba-tiba Mijong dilanda penyesalan yang mendalam. Dia berpikir jika saja dia tidak berbagi payung dengannya, tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Sejak saat itu dia memikul beban rasa bersalah dan mulai takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat piknik sekolah, seorang siswa laki-laki memberinya sebotol air dan berniat untuk menyatakan perasaannya. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Mijong langsung berdiri untuk menghentikannya dan pergi. Tak lama setelah itu dia terluka. Sejak saat itu kemalangan menjadi semakin tak terkendali. Seorang siswa laki-laki terluka di tangan saat pelajaran seni. Siswa lain terkilir di pergelangan kakinya. Dan ada juga yang cedera saat bermain basket. Lalu ada juga yang terjatuh saat kelas tari. Para siswa laki-laki yang mengalami kecelakaan mulai menghindari Mijong. Dan rumor tentangnya menyebar ke seluruh sekolah. Daeun bahkan menyebarkan cerita bahwa ibu Mijong meninggal saat melahirkannya. 박미정 진짜 마녀라니까. Seorang siswa laki-laki dari kelas lain bernama Song Ho tidak tahan melihat ketidakadilan yang dialami oleh Mijong. Ia membelanya, menyatakan bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Tapi Mijong tidak menanggapinya. Song Ho pun tak punya pilihan selain pergi dengan sepedanya. 나 사실은 너 좋아해. 그만하라고 했잖아. Namun tragedi kembali terjadi. Berita itu semakin mengkukuhkan julukan penyihir yang disematkan semua orang kepada Mijong. Seluruh sekolah mulai membicarakannya, saling memperingatkan bahwa siapapun yang mendekatinya akan berada dalam bahaya. Karena tak lagi memiliki tempat di sekolah, Mijong memutuskan untuk putus sekolah, lalu mengurung dirinya di kamarnya. 사람들 사이를 떠났다. 그 어디에도 내가 살 곳은 없었다. Ayahnya tak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya yang adalah seorang siswi teladan tiba-tiba putus sekolah tanpa alasan yang jelas. Ia pun pergi ke sekolah dan bertanya kepada anak temannya yaitu Daeun tentang kebenarannya. Saat mendengar seluruh cerita, ia dengan perih menyadari betapa besar ketidakadilan yang telah ditanggung oleh putrinya. Ketika meninggalkan sekolah, sang ayah bertemu dengan Dongjin. Dongjin tidak percaya pada rumor-rumor tak berdasar itu dan sedang berusaha untuk menghapus kata-kata fitnah yang ditulis tentang Mijong di bangku taman sekolah.
Melihat Dongjin yang tetap berdiri teguh di sisi putrinya, ayah Mijong tersentuh hingga meneteskan air mata. Ia berharap suatu hari nanti akan ada yang bisa membuktikan bahwa putrinya tidak bersalah. 학생이 말한 그 방법. Mijong terus mengurung diri di rumah, berharap semua orang akan melupakannya. Namun rumor itu terus menyebar. 사람들이 나에 대해서 잊어주길 바랄 뿐이었다. Saat pulang ke rumah, ayahnya melihat Mijong sedang memberi makan kucing liar dan memintanya untuk membelikan makanan kucing. Tak ingin merusak suasana hati putrinya, ia pun pergi ke toko milik keluarga Dongjin untuk membeli makanan kucing. Namun toko itu hanya menjual pupuk dan pestisida. Namun Dongjin tiba-tiba membelinya. Ibu Dongjin berasa kasihan padanya dan memberikan makanan kucing yang sebelumnya dibeli oleh putranya. Sebenarnya makanan kucing itu tidak dia jual. Tak lama setelah para siswa kelas 12 lulus, Daeun diam-diam meninggalkan seikat bunga dan sebuah album di depan rumah Mijong. Dongjin juga ingin memberinya bunga, tapi saat dia mendekat, Mijong tiba-tiba 누구세요? ia pun panik dan langsung berlari pergi. Ayahnya menyarankan agar Mijong melanjutkan pendidikannya, mengatakan bahwa jika dia lulus ujian kemampuan, dia masih bisa masuk universitas. Ia merencanakan untuk menjual tanah dan rumah mereka setelah panen kentang, lalu membawa Mijong ke Seoul agar bisa melarikan diri dari gosip. Berkat dorongan dari ayahnya, Mijong mendapatkan kembali harapannya dan mulai belajar dengan giat. Namun pada hari panen kentang, tragedi kembali terjadi. 오늘 나도 같이 가요. Saat bekerja, ia digigit ular berbisa di pergelangan kakinya, lalu pingsan. Ketika sadar, ia melihat ayahnya tergeletak di tanah, nyaris tak bernapas. Ternyata sang ayah telah menghisap racun dari lukanya, tetapi justru keracunan sendiri. Mijong berteriak kesakitan dan meminta bantuan, tetapi ayahnya menghentikannya. Takut jika orang-orang tahu, Mijong akan dituduh sebagai pembunuh ayahnya. Menyadari bahwa waktunya tidak banyak, ia memohon agar Mijong segera melarikan diri. Namun para tetangga telah mendengar teriakannya dan segera berdatangan. Ayahnya menghembuskan napas terakhir dalam pelukannya. Sejak saat itu Mijong menjadi yatim piatu, dikutuk oleh semua orang sebagai penyihir yang bahkan membunuh ayahnya sendiri. Tanpa tempat lagi untuk pergi, ia meninggalkan desa penuh duka tersebut seperti seorang buronan. Sejak saat itu, untuk benar-benar membersihkan nama Mijong dari tuduhan palsu sebagai penyihir dan pembawa petaka, Dongjin dengan teguh memilih jurusan statistika. 이동진입니다. 그럼 뭐 나중에 통계청 공무원 되는 게 꿈인가? 풀어야 할 인생의 숙제가 있어서 왔습니다. Ketika ia masuk perguruan tinggi, di lingkungan kampus barunya ini, ia bertemu dengan Jungyok yang memiliki latar belakang serupa dengan Mijong. Jungyok juga merupakan orang luar tersesat di tengah keramaian. Mendengar teman-teman sekelasnya bergosip tentang Jungyok, Dongjin mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Ingin menebus penyesalannya di masa lalu karena tidak bisa membela Mijong saat dia diasingkan. Awalnya Jungyok bersikap sangat dingin kepadanya, tetapi Dongjin tidak menyerah, mencari setiap kesempatan untuk berbicara dengannya. Begitu saja ketekunan dan ketulusan Dongjin akhirnya meluluhkan hati Jungyok dan keduanya menjadi sahabat yang baik dan saling percaya. Liburan musim panas pun tiba, Dongjin kembali ke desa penuh kenangan. Ia membolak-balik album foto dan matanya terhenti pada foto Mijong. Ibunya masuk ke kamar dan mengingatkan bahwa anak pemilik binatu di dekat rumah baru-baru ini harus dirawat di rumah sakit. Dan ibunya sangat sedih. Jadi jika Dongjin bertemu dengan mereka, ia harus berhati-hati dengan kata-katanya. Dongjin tahu bahwa anak pemilik binatu itu berlatih bela diri dan memiliki fisik yang kuat. Ibunya mengatakan bahwa rumor tentang Mijong sebagai penyihir masih terus menyebar di desa dan di sekolah. Karena rasa simpatinya, anak pemilik binatu itu pergi untuk menghibur Mijong dan dalam perjalanan pulang, ia ditabrak oleh babi hutan dan terluka. Dengan kejadian langka seperti itu, orang-orang jadi semakin yakin bahwa Mijong adalah penyihir yang membawa sial.
Dongjin marah dan menggunakan data statistik untuk menjelaskan kepada ibunya bahwa setiap menit dari setiap hari selalu ada orang yang meninggal. Orang memang pasti akan terluka atau mati. Kejadian-kejadian ini tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan Mijong. Setelah itu ia membawa beberapa barang ke rumah Mijong, tetapi di pintu rumahnya telah terpasang papan dijual dan bagian dalam rumah itu ternyata sudah kosong. Dongjin dipenuhi penyesalan, lalu mengeluarkan laporan analisis yang telah ia selidiki dan tulis sendiri dengan tujuan membuktikan bahwa Mijong bukanlah seorang penyihir, namun sayangnya ia terlambat. 너무 보고 싶었는데 더 그렇다. Beberapa waktu kemudian, profesornya mengetahui alasan mengapa Dongjin belajar statistik dengan begitu giat. Sang profesor memuji kebaikan hati dan ketekunannya, namun pada saat yang sama dengan tegas menunjukkan kekurangan serius dalam laporan Dongjin tersebut. Karena Dongjin sejak awal sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Mijong tidak bersalah. Saat mengumpulkan dan menganalisis data, ia tanpa sadar cenderung untuk mendukung pandangannya sendiri, kurang objektif dan tidak adil. Profesor pun memberikan daftar periksa yang sangat detail, berharap bahwa Dongjin bisa memverifikasi ulang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Dongjin menerima masukan dari profesornya dan mulai menyingkirkan kasus-kasus acak, dan tak terelakkan hingga akhirnya ia memusatkan perhatian pada satu masalah utama, yaitu apa faktor umum dalam semua kecelakaan tersebut. Ia mengingat kembali semua kecelakaan yang terjadi di sekolah. Setelah mengesampingkan kemungkinan acak, satu-satunya faktor umum dari semua kecelakaan itu hanya ada satu. Semuanya berhubungan dengan Mijong. 사고들의 공통분모는 박미정뿐이었다. Penyelidikan ini membantah laporan analisis sebelumnya yang menyimpulkan bahwa Mijong bukanlah penyihir. Ia pun menangis tak berdaya di tengah hujan, membenci dirinya sendiri karena tidak bisa menemukan bukti kuat untuk membuktikan bahwa Mijong tidak bersalah dan bukan penyihir. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Jung Hyuk menjadi seorang penyelidik kriminal dan Dongjin menjadi ahli data mining. Hidup tampaknya tenang sampai sebuah panggilan telepon memecah ketenangan itu. Ibunya ternyata jatuh sakit. Dongjin segera membawa ibunya ke rumah sakit besar di Seoul, tetapi penyakit ibunya sangatlah parah dan tidak bisa disembuhkan. Sang ibu tahu bahwa waktunya tidak banyak. Meski dipenuhi rasa rindu kepada putranya, ia dengan tenang mengungkapkan keinginannya. Ia berharap di pemakamannya nanti ada bunga yang indah agar ia bisa bersatu kembali dengan mendiang suaminya dengan cara yang bermartabat. Ia juga memberitahu Dongjin untuk menjual toko pestisida miliknya dan rumah mereka. Saat mengurus penjualan toko pestisida, Dongjin secara tidak sengaja mengetahui bahwa ibunya ternyata telah membeli rumah Mijong beberapa tahun sebelumnya. 저번에 그 집은 어떻게 하지? Kembali di rumah sakit, ia mengucapkan terima kasih kepada ibunya, mengira bahwa sang ibu telah membantu Mijong karena kebaikan hatinya. Namun ibunya mengungkapkan sebuah rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ternyata tahun itu Mijong diusir oleh ibunya sendiri bersama para warga. Setelah ibunya menemukan foto Mijong di meja Dongjin, dan karena takut putranya akan tertimpa sial karena berhubungan dengan Mijong, ia membuat keputusan yang salah akibat terpengaruh oleh gosip. 좀 봐. 사람답게 생겼네. 사람답게 생겼어. 그만 좀 줘. 얼른 가. 가. 제가 떠날게요. Tetapi ketika ia melihat Mijong sendirian dan nelangsa saat menunggu bus untuk pergi dan mengetahui bahwa gadis itu tidak punya tempat yang dituju, hati ibunya pun luluh. Ibunya tidak hanya mengantar Mijong ke terminal bus, tetapi juga membeli rumahnya berharap bisa membantunya secara finansial. Sang ibu selalu merasa bersalah atas perbuatannya dan ingin meminta maaf langsung kepada Mijong. Namun dia tak pernah mendapatkan kesempatan. Ibunya juga masih mengingat momen ketika Dongjin dengan tegas berkata bahwa Mijong bukanlah penyihir. Waktu itu ia memohon kepada Dongjin, jika suatu hari ia memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan Mijong, ia harus menyampaikan permintaan maaf dari ibunya. Dongjin menuruti permintaan terakhir ibunya.
Dia menyelenggarakan pemakaman dengan kereta bunga seperti yang diinginkan. Saat memilah barang-barang peninggalan ibunya, ia menemukan buku yang dulu ingin ia berikan kepada Mijong serta laporan statistik yang belum selesai. Ternyata setelah ia membuang barang-barang tersebut di depan rumah Mijong, bertahun-tahun lalu ibunya diam-diam membungutnya kembali lalu membacanya dengan seksama. Ibunya memang tidak mengerti rumus-rumus rumit di dalamnya dan tidak tahu bahwa laporan itu penuh kekurangan, tetapi ia percaya pada kesimpulan Dongjin, yaitu Mijong tidak bersalah. 아무도 모르게 Sebelum meninggal, sang ibu berkata bahwa orang-orang yang ditakdirkan untuk bertemu akan selalu dipertemukan kembali. 꼭 다시 만나게 되는 거니까. Kini Dongjin dengan Mijong telah bertemu kembali. Ia bersumpah akan kembali membuktikan bahwa Mijong bukanlah penyihir, agar penyesalan ini tak berlanjut lebih lama. 당신이 마녀가 아니라는 걸 증명할 테니. Sementara itu Mijong demi menghindari kata membawa sial kepada orang lain mengurung diri di sebuah rumah sewa sempit. Hanya saat malam tiba, saat suasana sunyi dan semua orang sudah tidur, barulah ia berani keluar rumah. Di ruangan kecil itu ia sendiri tak tahu apakah ia sedang menjauhkan diri dari dunia atau justru dunia yang telah lama melupakannya. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai penerjemah program perjalanan. Dalam kehidupannya yang sunyi, satu-satunya orang yang masih berhubungan dengannya adalah kakak Kyunsil yang kadang datang untuk menyerahkan pekerjaan. Sesekali ia datang ke rumah, makan bersamanya dan berbagi cerita. Dengan penuh semangat, Mijong bercerita tentang tempat yang ingin ia kunjungi. Sebuah kota kecil di Austria yang ia lihat saat menerjemahkan acara dan memimpikan hari di mana ia bisa berjalan bebas di jalanan seperti orang normal. 가자! 하이스타트! Di sisi lain, Dongjin yang ingin secepatnya mengungkap misteri di balik kehidupan Mijong mengabaikan rekan-rekan kerjanya yang ingin dia tetap tinggal dan dengan tegas mengundurkan diri dari perusahaannya. Ia lalu pergi ke tempat tinggal Mijong untuk mencari tempat sewa. Lokasi ideal di pikirannya adalah apartemen tepat di seberang kamar Mijong karena dari sana ia bisa mengamati semua gerak-geriknya. Sayangnya apartemen itu sudah disewa oleh orang lain. Tapi tak peduli apapun yang dikatakan oleh si agen, pria itu menolak mentah-mentah. Tak berdaya, Dongjin pun menyewa apartemen di lantai bawah. Namun ia tidak menyerah. Ia mulai mengikuti si penyewa, lalu mencoba segala cara untuk meluluhkan hatinya. Akhirnya pria itu tersentuh oleh kegigihannya dan setuju membiarkan Dongjin melihat apartemennya. Dongjin memanfaatkan kesempatan itu, lalu menawarkan untuk membayar 3 bulan sewa sekaligus serta menanggung semua biaya pindahan. Meminta tukar tempat tinggal antara lantai atas dan lantai bawah. Pria itu akhirnya setuju. Dengan begitu Dongjin akhirnya bisa tinggal di apartemen yang menghadap langsung ke kamar Mijong. Saat itu larut malam, Mijong seperti biasanya turun ke bawah untuk memberi makan kucing-kucing liar. Ia terkejut melihat bahwa lampu jalan yang sebelumnya berkedip-kedip kini telah diperbaiki. Ia berbicara pelan pada seekor kucing mengatakan bahwa kucing-kucing liar sulit bersembunyi dari manusia setiap hari dan hanya muncul saat melihatnya, seolah ia benar-benar penyihir seperti yang orang-orang katakan. Dongjin yang sedang bersembunyi di balik tembok mendengar kata-kata tersebut. Mijong bagaikan seorang putri yang dikurung di kastil, kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dongjin bersumpah dengan cara apapun ia akan menemukan jalan untuk mematahkan kutukan Mijong. Keesokan harinya Dongjin kembali ke desa tempat ia dan Mijong tumbuh besar, memutuskan untuk mulai menyelidiki segala hal tentang Mijong dari sana. Ia pergi ke sekolah, bangku yang dulu sering diduduki oleh Mijong masih ada, penuh dengan goresan-goresan yang kemudian ia bersihkan. Setibanya di sana, ia terlebih dahulu menemui tetua desa untuk mengambil kunci rumah lamanya. Saat mereka berbincang, sang tetua menyarankan agar menjual saja rumah tersebut jika sudah lama tak ditinggali. Rupanya lingkungan tempat tinggal Mijong akan dikembangkan menjadi kawasan resort sehingga harga tanah melonjak drastis. Mendengar hal itu, Dongjin tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada tetua desa apakah ada kejadian aneh yang terjadi di desa akhir-akhir ini.
Tetua menjawab bahwa sejak Mi Jong pergi, tidak ada hal aneh yang terjadi, kecuali insiden anak pemilik binatu yang diserang oleh babi hutan. Segera setelah itu Dongjin mencari anak itu untuk mengetahui cerita lengkapnya. Temannya tersebut menjelaskan bahwa setelah ayah Mi Jong mengalami kecelakaan, ia membawa roti untuk menghiburnya. Karena diam-diam ia telah menyukai Mi Jong sejak lama. Ia berniat mengungkapkan perasaannya namun tak memiliki cukup keberanian, jadi ia hanya meninggalkan roti itu begitu saja. Begitu ia melangkah keluar dari rumah, ia diserang oleh babi hutan dan terluka parah. Setelah berbicara dengannya, Dongjin mengumpulkan teman-teman sekolah lamanya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dalam percakapan itu mereka menyebut nama seorang teman bernama Hongmo yang tertabrak mobil hanya karena memberikan bunga kepada Mi Jong. Setelah kecelakaan itu, Hongmo langsung pindah sekolah dan menghilang tanpa jejak. Dongjin segera mengirim salah satu temannya untuk mencari alamatnya dan juga meminta semua orang mengumpulkan data terkait kecelakaan yang pernah terjadi di sekitar Mi Jong. Ia ingin tahu dari mana asal kutukan Mi Jong tersebut. Daeun memberikan ide bagus. Arsip sekolah lama masih disimpan di perpustakaan. Kebetulan Daeun sekarang menjadi guru di sekolah lama mereka. Jadi ia dengan mudah membantu Dongjin untuk masuk ke ruang arsip sekolah. Dongjin menemukan semua ujian dan catatan nilai Mi Jong dari tahun sekolahnya. Ia memotret semua dokumen tersebut, menyimpannya di komputernya dan begadang semalaman untuk menyusun datanya. Saat ia membuat bagan statistik, ia menemukan bahwa selama masa Mi Jong bersekolah, jumlah kecelakaan dan kematian di sekolah meningkat drastis. Yang lebih mencolok lagi, sebagian besar kecelakaan itu terjadi di sekitar Mi Jong sendiri. Data ini semakin mengonfirmasi bahwa ada semacam kutukan yang mengelilingi Mi Jong. Namun Dongjin tidak menyerah. Ia membuat daftar semua orang yang pernah mengalami kecelakaan dan memutuskan untuk mengunjungi masing-masing untuk verifikasi. Tak lama kemudian temannya berhasil menemukan alamat Hongmo dan Dongjin segera menemuinya. Hongmo mengatakan pada tahun itu hanya karena memberinya sesuatu, begitu keluar dari rumah Mi Jong ia langsung ditabrak oleh mobil. 박미정 집 앞에서 머문 시간 대략 10분 정도였겠네. 시더니 와 뼈가 Dongjin terus menghubungi satu persatu orang dalam daftar dan menanyakan apakah kecelakaan mereka ada kaitannya dengan Mi Jong. Semua orang yang pernah mengalami kecelakaan memiliki kesamaan. Mereka berada di tempat yang sama dengan Mi Jong, berbicara dengannya, mengenalnya, atau mengungkapkan perasaan kepadanya. Jika seseorang memenuhi semua kondisi itu, mereka bisa kehilangan nyawa. Namun ada satu syarat mutlak agar aturan kutukan itu berlaku, yaitu mereka harus memiliki perasaan cinta terhadap Mi Jong. Jika mereka tidak menyatakan perasaan tersebut, mereka hanya akan terluka. Tapi jika mereka menyatakan cintanya, resiko kematian menjadi sangat tinggi. Tepat ketika Dongjin sampai pada kesimpulan itu, Daeun muncul secara tak terduga. Ia mengatakan bahwa dialah yang menyebarkan rumor bahwa Mi Jong adalah seorang penyihir hanya karena senior yang ia sukai ternyata menyukai Mi Jong. Dalam ledakan kecemburuan, ia mulai menyebarkan rumor tersebut. Daeun datang untuk meminta bantuan Dongjin menyampaikan permintaan maafnya kepada Mi Jong. Pada saat yang sama, Daeun mengungkapkan bahwa senior yang ia sukai dan Mi Jong ternyata memiliki hubungan senior junior di universitas. Jadi mungkin senior itu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mi Jong setelah ia kuliah. 이믹종 선배? Senior mengatakan bahwa Mi Jong tidak lama menjalani kuliah sebelum akhirnya mengundurkan diri secara sukarela. Setelah itu ia benar-benar keluar dari dunia kampus dan menghilang. Kemudian Dongjin pergi mencari penjual tiket di bioskop. Pria yang dulu pernah menyatakan perasaannya kepada Mi Jong dan mengalami kecelakaan setelahnya. Setelah Mi Jong menghilang, pria itu menceritakan bahwa Mi Jong sering datang ke bioskop larut malam saat tak ada orang lain. Setelah beberapa kali pertemuan, ia mulai menyukai gadis misterius itu dan sering mengobrol dengannya. Akhirnya ia menyatakan cintanya kepada Mi Jong. Yang mengejutkan bagi Dongjin, penjual tiket itu masih hidup.
Saat mencoba memikirkan alasannya, ia melihat name tag pria itu dan menyadari sesuatu yang penting, bahwa pria tersebut tidak menggunakan nama aslinya. Dengan kata lain, Mi Jong tidak pernah tahu nama asli pria tersebut. 이정 씨가 이름도 알고 있었고. Dong Jin seketika menyadari aturan baru. Selama Mi Jong tidak tahu nama asli seseorang, orang itu akan selamat. Segera setelah itu, Dong Jin mengukur jarak dari rumahnya ke apartemen Mi Jong untuk menentukan zona aman. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jaraknya sekitar 10 meter. Begitu selesai mengukur, ia hendak menarik kembali pita pengukur itu, tapi tiba-tiba pita tersebut tersangkut. Saat itu juga Mi Jong muncul di balkon untuk minum kopi. Panik, Dong Jin buru-buru menarik pita itu. Namun saat ia melihat Mi Jong berdiri sendiri di balkon, siluet dingin dan kesepian itu membuatnya tersadar bahwa ia telah jatuh cinta kepada Mi Jong. Detik berikutnya pita pengukur tiba-tiba terlepas dan mencambuk lehernya. Saat itu juga Dong Jin menyadari siapapun yang berada dalam radius 10 meter dari Mi Jong dan memenuhi semua syarat kutukan akan dalam bahaya. Kini semuanya masuk akal mengapa ia terluka. Kenapa luka itu muncul saat ia menyadari perasaannya sendiri. 너 아까 어떤 이가 찾아왔던데? Keesokan paginya Mi Jong kembali sibuk di apartemen kecilnya. Pemilik kontrakan yang ternyata adalah bibi dari kakak Eun-sil datang berkunjung. Ia memuji kecantikan muda Mi Jong, mengatakan bahwa ia tidak seharusnya mengurung diri dan membuang waktu mudanya seperti ini. Bibi itu lalu menyarankan kencan buta dengan seseorang yang telah ia atur untuk membuka lembaran cinta baru. Mi Jong tahu bahwa ia membawa kutukan, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya gugup dan tergagap, tak tahu harus berkata apa. Untungnya sang senior muncul tepat waktu. Kakak Eun-sil membujuk bibinya untuk pergi dengan cara yang lembut. Eun-sil adalah satu-satunya teman selama 9 tahun dari universitas hingga sekarang. Ia bekerja di stasiun televisi ATV. Keesokan harinya saat Eun-sil sedang bekerja, ia mendengar kabar bahwa seseorang menunggunya di kafe terdekat dan orang itu adalah Dong Jin. Sebelum itu Dong Jin telah menyelidiki semua teman sekolah Mi Jong dan meminta tolong seorang senior untuk mengenalkannya pada teman dekat Mi Jong, satu-satunya teman sejatinya. Di depan Eun-sil, Dong Jin menyatakan tujuan kedatangannya secara jujur bahwa dia sedang menyelidiki semua kecelakaan yang terjadi di sekitar Mi Jong. Dia telah menyusun rumus kutukan berdasarkan data dan pola yang dia temukan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Mi Jong agar dia bisa melengkapi rumus itu dan menyelamatkannya supaya Mi Jong bisa menjalani kehidupan normal. Mendengar bahwa Dong Jin mungkin bisa menyelamatkan Mi Jong, Eun-sil langsung membuka diri dan mulai bercerita. Pertama kali ia bertemu dengan Mi Jong adalah saat mereka merekrut anggota baru untuk Dewan Mahasiswa. Saat itu ia melihat seorang gadis yang selalu mengenakan pakaian hitam dan berusaha untuk bersembunyi dari keramaian. Namun justru karena misteri itu, para siswa laki-laki malah semakin tertarik kepadanya. Bahkan sejak semester pertama, seorang mahasiswa laki-laki menyukai Mi Jong dengan alasan meminjam pena. Ia mencoba untuk mendekatinya. Meskipun Mi Jong berkali-kali menolaknya, pria itu terus memaksanya untuk menonton film bersama. Akibatnya di detik berikutnya pria itu terpeleset dan jatuh dari tangga. Meskipun kakinya cedera, ia tetap datang ke rapat Dewan Mahasiswa saat teman-teman sekelas mengetahui bahwa kecelakaan itu terjadi karena pria itu mencoba mendekati Mi Jong. Rumor-rumor gelap mulai kembali menyebar. Rumor menyebutkan bahwa banyak mahasiswa laki-laki tertarik padanya, bahkan dosen bahasa Inggris pun punya perasaan kepadanya. Yang aneh, setiap pria yang menyukai Mi Jong hanya dengan berada di dekatnya akan mengalami kecelakaan demi kecelakaan. Hari itu adalah ujian akhir bahasa Inggris. Saat Mi Jong menyerahkan lembar jawabannya dan hendak pergi, sang dosen memanggilnya. Ia memberikan secari kertas dan di atasnya dia menulis bahwa dia mencintainya. Mi Jong ketakutan dan langsung lari keluar. Khawatir sesuatu akan terjadi pada dosen tersebut, ia menelepon ambulans lebih dulu. Namun petugas mengira itu hanya panggilan iseng. Mi Jong akhirnya menjauh dari dosen tersebut dan tepat saat ia keluar bersama Eun-sil yang mengajaknya makan, dosen itu terlihat dari jendela sedang menatap Mi Jong. Detik berikutnya, sebuah batu bata yang longgar jatuh dari ambang jendela. Setelah insiden itu, Mi Jong tak sanggup lagi menahan semuanya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kampus secara sukarela. 괜찮아.
보지 마. Beberapa waktu kemudian, Eunsil mencari tahu keberadaan Mi Jong dan menemukannya di desa pegunungan terpencil yang akan dibongkar. Semua warga sudah pindah, tinggal Mi Jong sendirian. Rasa iba, Eunsil bertanya mengapa Mi Jong keluar dari kampus, tapi Mi Jong memotongnya dengan dingin dan berkata bahwa dia tidak butuh dikasihani. Padahal Eunsil tahu bahwa bukan rasa kasihan yang ia rasakan, melainkan rasa suka sejak pertama kali melihat Mi Jong. Saat pertama kali melihat Mi Jong, ia ingin lebih dekat dengan gadis itu. Namun karena Mi Jong seperti landak yang selalu mengangkat durinya, ia hanya bisa meninggalkan nomor telepon dan pergi. Beberapa bulan kemudian Mi Jong meneleponnya, rumahnya dibobol maling dan ia hanya ingin tinggal sementara di tempat sang senior tersebut. Eunsil memarahinya karena masih tinggal di tempat seperti itu, tapi Mi Jong berkata bahwa itu satu-satunya cara agar dia bisa hidup sendirian. 수 있는 유일한 방법이에요, 선배님. 너 경찰에 신고는 했어? Dia mengerti bahwa Mi Jong adalah seorang gadis baik hati tetapi selalu dikejar oleh nasib sial. Keesokan harinya Eunsil membawanya ke apartemen milik bibinya, membantu menawar seperti seorang kakak. Dan untuk pertama kalinya senyuman muncul di wajah Mi Jong. Kembali ke masa kini, Eunsil membawa Dongjin ke lokasi tempat dosen itu jatuh. Dongjin mengukur jaraknya dari posisi Mi Jong saat itu ke jendela si dosen jatuh. Dan benar saja jaraknya dalam radius 10 meter. Dosen itu mengakui perasaannya. Mi Jong tahu nama aslinya dan mereka berada dalam jarak dekat. Semua sesuai dengan rumus kutukan yang telah ia susun. Setelah itu Eunsil mengenalkan Dongjin kepada dua siswa laki-laki lain yang pernah mengalami kecelakaan karena Mi Jong. Keduanya mengaku bahwa hanya dengan berada dalam ruang yang sama dengan Mi Jong selama 10 menit, mereka langsung tertimpa sial. Data dan kesaksian ini semakin memperkuat validitas rumus Dongjin. Tapi Dongjin tak ingin hanya menyusun teori, ia ingin menguji sendiri kebenarannya. Eunsil saat itu mulai sadar bahwa Dongjin juga jatuh cinta kepada Mi Jong. Ia ingin membantu, ia mengungkapkan satu hal yang penting, bahwa setiap hari Selasa ada supermarket terdekat yang mengantarkan kebutuhan pokok ke apartemen Mi Jong. Dongjin pergi ke supermarket dan melamar menjadi pekerja pengantar barang. Pemilik toko melihat resume Dongjin yang mengesankan dan menyimpulkan bahwa dia punya alasan kuat untuk ingin bekerja di sana. Tak lama kemudian Dongjin berdiri di depan apartemen Mi Jong menggunakan alasan bahwa dia butuh tanda tangan pada kwitansi agar Mi Jong mau membukakan pintu. Saat itu jarak antara mereka kurang dari 10 meter. Jika dia tinggal lebih lama dari 10 menit, dia bisa memverifikasi keakuratan rumusnya. Dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri agar bisa mendekatinya. Sebelumnya Dongjin sudah mengamati dan mencatat kehidupan Mi Jong. Biasanya dia mengerjakan pekerjaan penerjemah di sore hari. Ketika lelah, dia pergi ke meja kopi untuk minum kopi, makan mie instan atau makanan sederhana. Dan hanya saat jalanan sepi, ia berani keluar diam-diam untuk memberi makan kucing liar. Dalam kehidupan sederhananya, kesenangan langka Mi Jong adalah naik bus acak setiap bulan. Naik sampai pemberhentian terakhir lalu pulang kembali. Ini dianggap sebagai perjalanan kecilnya. Setiap minggu dia memesan kebutuhan pokok dari supermarket terdekat lewat jasa pengiriman. Jantung Dongjin berdebar kencang untuk menambah waktu. Dia membantunya memeriksa setiap barang, lalu meminta tanda tangan pada kwitansi. Jarang sekali Mi Jong mendapat kesempatan berbicara dengan orang lain. Dia terus berterima kasih sebelum Dongjin pergi, yang membuat Dongjin merasa sangat sedih. Saat keluar dari pintu, dia sadar waktu belum mencapai 10 menit dan tidak terjadi apa-apa. Pada hari berikutnya, Dongjin diam-diam datang ke rumah Mi Jong untuk mengukur waktu, meninggalkan tempat itu setiap kali stopwatch mencapai 10 menit, dan tetap tidak ada kecelakaan. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba bertahan lebih dari 10 menit. Dan benar saja sebuah kecelakaan terjadi.
Selasa berikutnya, Dongjin kembali mengantarkan barang karena ingin berbicara lebih lama dengan Mi Jong. Dia sengaja membiarkan Mi Jong memeriksa setiap barang sambil sesekali meliriknya. Hampir lupa waktu, saat hampir mencapai 10 menit, Mi Jong menawarkan membayar dengan kartu. Tapi Dongjin lupa membawa alat pembaca kartu. Jadi Mi Jong harus kembali ke dalam untuk mengambil uang tunai. Setelah mengambil uang, Dongjin buru-buru turun tangga dan menghela napas panjang. Tiba-tiba sebuah motor melaju kencang, hampir menyebabkan kecelakaan. Dongjin saat itu sangat takut, mengira dia berhasil menghindari bencana kali ini. Namun tiba-tiba, 여기 dia mulai curiga bahwa mungkin jumlah kalimat yang mereka ucapkan satu sama lain juga dibatasi. Selasa berikutnya, Mi Jong dengan antusias membawa sebotol air siap menyambut Dongjin. Namun dia melihat petugas pengantar diganti oleh pria lain. Mi Jong saat itu sangat kecewa. 참기름 한 병, 감자 한 봉지, 라면 한 팩. Dongjin pergi ke toko perlengkapan motor dan menghabiskan banyak uangnya untuk membeli baju pelindung lengkap dengan helm full face. Saat dia muncul di depan Mi Jong, dia tersenyum cerah. Dengan bahagia memeriksa barang-barang bersamanya, tanpa sadar Mi Jong mulai menikmati berbicara dengannya. Dongjin menatapnya dengan penuh kasih sayang sambil diam-diam menghitung jumlah pertukaran kata. Saat dia hendak pergi, Mi Jong melihat tangan Dongjin yang berbalut perban dan sedih bertanya apakah dia terluka setelah datang ke sini. Tidak ingin melihatnya sedih, Dongjin berbohong dan berkata bahwa dia terluka saat berolahraga. Dan karena itu dia lupa menghitung jumlah kalimat yang dia ucapkan. Namun hanya dengan melihat Mi Jong dia merasa lega dan puas. Meskipun belum mencapai 10 menit, sebuah kecelakaan terjadi lagi. Dongjin jatuh di pinggir jalan. Kali ini dia yakin bahwa selama dia berbicara dengan Mi Jong lebih dari 10 kalimat, sebuah kecelakaan pasti akan terjadi. Pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Dongjin. Dia tidak mengerti mengapa Dongjin begitu keras kepala, mencoba memecahkan kutukan Mi Jong. Dia menyarankan agar Dongjin berhenti selagi dia bisa, karena cepat atau lambat Mi Jong akan mengetahui namanya. Namun Dongjin tidak berniat untuk menyerah. 말 그만 멈춰요. 푹 쉬어요. 알았죠? 1 bulan kemudian Dongjin sudah pulih. Hari itu adalah hari ketika Mi Jong melakukan perjalanan naik bus langka miliknya. Dongjin memutuskan untuk diam-diam mengikutinya, ingin melihat pemandangan sepanjang perjalanan bersamanya. Untuk menghindari bahaya, dia sengaja duduk di baris paling belakang dengan jarak lebih dari 10 meter. Selama perjalanan, dia diam-diam mengamati Mi Jong dari belakang. Namun saat mereka sampai di pemberhentian terakhir, Dongjin masih merasa waktunya belum cukup. Dia diam-diam berharap bisa memperpanjang waktu, berharap jalan akan macet, dan itu akan sangat bagus. Tidak disangka saat dia memikirkan itu, mereka mengalami kemacetan yang parah. 정거장에서 내리면 돼. Dongjin masih bergembira, tapi detik berikutnya dia terkejut. Mi Jong memberikan tempat duduknya kepada seorang wanita tua dan pindah agak ke belakang untuk berdiri. Jarak antara mereka sekarang hanya 5 meter. Dia segera mencatat waktu, berharap bisa sampai di pemberhentian berikutnya untuk segera turun. Namun bus terjebak di sebuah jembatan dan waktu terus berjalan. Saat dia melihat ke langit, sebuah kilatan petir aneh muncul di samping mereka. Batang besi tajam di truk depan tampak akan jatuh. Rasa bahaya dalam dirinya semakin kuat. Dia memutuskan untuk bertindak duluan dengan bergegas keluar dari bus. 빨리 10m 밖. Angin kencang secara tidak sengaja meniup topinya hingga terjatuh. Mi Jong melihatnya dan tanpa sadar mengucapkan namanya. 이동진? Saat itu Dongjin menatap ke arah Mi Jong. Jaraknya kurang dari 10 meter. Waktunya sudah lebih dari 10 menit. Dan yang paling penting dia tahu namanya. 이동진, 네가 왜 여기?
Dia sudah melanggar terlalu banyak aturan, tapi untungnya dia sudah siap. Dia teringat tidak pernah ada catatan petir yang menyambar Sungai Han. Dengan keyakinan pada ilmu pengetahuan dan statistik, dia melompat ke sungai tersebut. 아무도 진심으로 슬퍼하지 않았다. Ternyata dalam sudut pandang Mi Jong telah mengenali Dong Jin sejak SMA. Dong Jin selalu secara tidak sengaja ataupun sengaja memandangnya. Secara perlahan, Mi Jong juga menyadari laki-laki ini lewat name tag di seragamnya. Dia tahu nama Dong Jin. 매일 동진이의 이름을 보며 이동진. Setelah lulus, Dong Jin pergi ke rumah Mi Jong dan diam-diam memberikan buku tahunan sekolah. 이동진? Mi Jong mengenali anak laki-laki tersebut sebagai Dong Jin. Saat dia membuka buku tahunan itu dan melihat fotonya dengan jelas untuk pertama kalinya. 10 tahun kemudian, Mi Jong bertemu lagi dengan Dong Jin, tapi hanya bisa pasrah menyaksikan dia melompat dari jembatan. Mi Jong menduga Dong Jin mungkin melompat karena dirinya dia panik mencari berita tentang kejadian tersebut secara online. Baru ketika melihat berita bahwa Dong Jin selamat tanpa cedera, dia bisa menarik napas lega. Setelah lolos dari kematian dan sadar, Dong Jin segera menghubungi Eun Sil. Dia sudah memverifikasi beberapa aturan sendiri dan sekarang hanya membutuhkan bantuannya untuk satu hal terakhir. Dia sadar bahwa setiap orang yang pernah menyukai Mi Jong mengalami kecelakaan, tapi bagaimana dengan kebalikannya? Bagaimana dengan orang yang disukai oleh Mi Jong? Eun Sil setuju untuk membantu. Keesokan harinya dia mengajak Mi Jong pergi berlibur. Setelah keduanya memasang tenda, Eun Sil diam-diam menyalakan ponselnya, menghubungkan panggilan dengan Dong Jin, lalu bertanya kepada Mi Jong apakah dia pernah menyukai seseorang. Dia berpikir sejenak lalu mulai bercerita tentang cinta pertamanya, seorang mahasiswa senior yang sudah diterima di Universitas Nasional Korea. Dia adalah seseorang yang sudah dia kenal sejak kecil. Dia pergi ke gereja setiap minggu sebenarnya hanya untuk melihat laki-laki tersebut, hingga suatu kali dia melihat sang senior membeli obat epilepsi di apotek. Mahasiswa senior itu tampak takut jika rahasianya ketahuan, hingga keduanya perlahan mulai jarang berbicara. Saat mereka lulus, dia memberikan sebuah buku catatan pelajaran kepada Mi Jong. Tapi tak lama setelah itu, dan Mi Jong mengatakan bahwa tawon telah menyengatnya. Pertemuan berikutnya Mi Jong sudah diterima di Universitas Korea. Mahasiswa senior itu datang untuk mengucapkan selamat. Mi Jong memanfaatkan kesempatan itu untuk berterima kasih atas buku catatan yang dia berikan. Tapi saat itu sang senior sudah lupa soal buku tersebut. Saat itu juga Mi Jong melepaskan perasaannya kepada senior tersebut. Setelah mendengar cerita itu, Eun Sil menganalisis prasyarat dari kutukan tersebut, menyadari bahwa mahasiswa senior itu sudah melanggar semua aturan, tetapi ternyata tidak mengalami kejadian apapun yang merugikannya. Dong Jin mendengar hal itu dan segera pulang. Dia membalik-balik buku catatan yang diberikan oleh mahasiswa senior itu kepada Mi Jong. Dia menemukan isi halaman terakhir. Keesokan harinya Dong Jin menemui mahasiswa senior itu untuk mengonfirmasi sesuatu, bahwa lebah atau tawon akan dalam keadaan hibernasi di musim dingin. Jadi kenapa dia berbohong? Mahasiswa senior itu dengan jujur mengakui bahwa dia sebenarnya pingsan karena epilepsinya kambuh. Saat itu yang berbohong bukanlah dia, melainkan Mi Jong yang mengatakan bahwa dia disengat tawon untuk membantunya menyembunyikan penyakit epilepsinya di depan teman-temannya. 근데 미정이가 날 위해 거짓말을 한 거니까 고맙게. Dong Jin melihat wajah munafik mahasiswa senior itu dan merasa marah untuk Mi Jong. Karena hal ini Mi Jong dilabeli sebagai penyihir dan mengalami berbagai macam siksaan. Setelah masuk universitas, mahasiswa senior itu bahkan sengaja menyebarkan rumor tentang Mi Jong dan menyatakan bahwa Mi Jong adalah penyihir.
Untuk mengonfirmasi hal terakhir itu, Dongjin mengeluarkan buku catatan yang halaman terakhirnya berisi pengakuan cinta mahasiswa senior tersebut dan bertanya apakah dia pernah menyukai Mi-jong. Senior itu lalu mengangguk, mengakui bahwa dia memang pernah menyukai Mi-jong di tahun itu. Setelah mendengar ini, Dongjin dengan marah mengutuk ketidakadilan langit. Dia sendiri sudah terpuruk hanya karena ingin mengatakan beberapa kata kepada Mi-jong. Tapi mahasiswa senior itu melanggar semua aturan dan tetap tidak terluka. Dengan marah dia pulang ke rumah dan menatap dinding tempat dia menata aturan-aturan yang sudah dia kumpulkan selama ini. Dongjin berpikir seharian penuh. Akhirnya dia menulis kata-kata dan menempelkannya tepat di sebelah foto Mi-jong. 성명 이동진. Dia menyadari bahwa satu-satunya variabel yang unik adalah perasaan Mi-jong sendiri. Hanya orang yang dia cintai bisa lolos dari kutukan itu. Dan dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya pada variabel yang unik ini. Untuk tujuan ini, selama waktu berikutnya, Dongjin melatih tubuhnya dengan sangat keras. Akhirnya dengan koper yang siap, dia berdiri di depan pintu Mi-jong. Dia menekan bel dengan berpura-pura menjadi kurir untuk mengelabui Mi-jong agar membukakan pintu. Saat itu Mi-jong menyadari bahwa Dongjin selalu berpura-pura menjadi kurir untuknya, hanya untuk melihatnya. Kali ini Dongjin berdiri di depan Mi-jong. Dia punya satu kalimat yang ingin dia katakan meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Setelah itu dia menghibur Mi-jong bahwa kutukan itu bukan kesalahannya. Berharap dia bisa berani dan melakukan apa yang dia inginkan. Setelah berkata demikian, dia meletakkan hadiah yang dikirim oleh teman sekelas SMA untuk Mi-jong di lantai dan berbalik pergi. Kali ini Dongjin sudah melanggar aturan berbicara lebih dari 10 kalimat kepadanya. Dia menarik koper, menyusuri jalan dengan hati-hati, menghindari kecelakaan yang bisa saja terjadi kapanpun. Tiba-tiba sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Saat itu Mi-jong membuka flash disk yang diberikan Dongjin kepadanya. Di dalamnya ada foto-foto kampung halaman dari Mi-jong. Dongjin telah pergi ke kampung halamannya untuk mengambil foto-foto ini khusus untuknya. Selain foto-foto tersebut, ada juga sebuah video. Dalam video tersebut, Da-eun meminta maaf kepadanya. Bertahun-tahun yang lalu, Da-eun lah yang menyebarkan rumor bahwa Mi-jong adalah seorang penyihir yang membuat Mi-jong diasingkan oleh semua orang dan terpaksa meninggalkan kampung halamannya. 미정아, 정말 미안해. Dan dia tak bisa menahan air matanya. 미안해라는. Saat itu Mi-jong tidak tahu bahwa Dongjin telah menghilang. Eun-sil yang khawatir akan keselamatan Dongjin sudah menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Jadi dia pergi menemui Jung-hyuk, teman dekat Dongjin, yang seorang polisi, untuk menyelidiki keberadaannya. Jung-hyuk membawa Eun-sil ke rumah yang disewa oleh Dongjin. Mereka menemukan bahwa selain pakaian dan kebutuhan sehari-hari, Dongjin tidak membawa apapun lagi. Jung-hyuk membuka komputer Dongjin untuk memeriksa dan menemukan bahwa belakangan ini Dongjin sedang menyelidiki kutukan Mi-jong dan berdasarkan hasil eksperimen telah merangkum pola kutukan tersebut. Saat dia melihat baris terakhir bahwa satu-satunya variabel kutukan yang unik adalah hati Mi-jong sendiri, Jung-hyuk mengerti pemikiran Dongjin. Dia pergi menemui Mi-jong dan memberikan laporan analisis yang telah Dongjin tulis bertahun-tahun. Mi-jong membacanya, yang membuktikan bahwa dia bukan penyihir. 마녀의 존재 부정. Mengingat bagaimana Dongjin dulu berlari-lari, menyelidiki demi dirinya, dan hatinya dipenuhi oleh perasaan yang mendalam. Jung-hyuk membawa Mi-jong ke kamar Dongjin, membuka dokumen yang ditinggalkan, dan memberitahunya bahwa Dongjin sebenarnya tidak peduli apakah dia penyihir atau bukan. Selama bertahun-tahun, Dongjin telah bekerja keras menyelidiki hanya untuk menemukan cara agar bisa mencintai Mi-jong. Mi-jong 씨가 마녀가 아니라는 걸 증명하는 통계는 여기에 모든 자료들이 들어있습니다.
Setelah mengatakan ini, dia memberi Mi-jong waktu untuk mengenal Dongjin dan memberitahukannya akan keberadaan Dongjin yang sudah dia selidiki agak lama. 그녀와 같은 공간에 있으면 위험하다. 그녀에게 사랑 고백을 하면 위험하다. 그건 아마도 미정 씨가 알고 계실 겁니다. 지금 어디에 있나요? Tak lama setelah itu, Mi-jong pergi ke Austria, tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Dan benar saja, di sana dia bertemu dengan Dongjin. Mi-jong mengucapkan terima kasih atas segala yang telah Dongjin lakukan untuknya. Jika bukan karena Dongjin, dia tidak akan bisa keluar dari dunia tertutupnya. Dongjin memandang Mi-jong dan dengan tulus mengakui bahwa dia mencintainya. Detik berikutnya, langit menjadi gelap dan petir mulai menyambar. Diri untuk pergi, kali ini ingin mengonfirmasi variabel terakhir yang sangat unik. Saat itu Mi-jong memanggilnya kembali dan memberitahu Dongjin bahwa selama perjalanannya ke Austria, dia terus memikirkan Dongjin, khawatir akan keselamatannya. Dia sudah mempelajari data Dongjin dan menemukan pola yang belum dia temukan sebelumnya. Semua orang yang disukainya selama mereka berada di sisinya akan tetap aman. Mi-jong berkata kepada Dongjin untuk tidak meninggalkannya karena dia juga mulai menyukainya. Begitu dia selesai berbicara, awan gelap di langit menghilang. 나도 널 사랑해. Akhirnya, dia bisa berjalan bergandengan dengan orang yang dicintainya menuju masa depan yang bahagia. Dan drama ini pun tamat. Terima kasih telah menonton. Semoga film ini dapat menghibur Anda, terutama yang jomblo-jomblo. Jika Anda suka drama-drama Korea yang penuh fantasi dan plot twist seperti ini, berikan like dan ulasan di kolom komentar. Lalu kita akan bertemu lagi di drama-drama penuh fantasi berikutnya. Akhir kata saya Dorian, undur diri. Annyeong.